Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Kamis 28 April 2022 bersama saya Pendeta Rimelia Semua STH dari Gedung Gereja Jemaat Gemim Sion Madiri Ure mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari berdoa. Di pagi yang indah ini, ya Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di malam hari yang telah kami lewati, ketika kami beristirahat, kami sudah boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan berita firman. Roh Kudus-Mu kiranya yang akan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan terus menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menjalani akan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan di hari ini terambil dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8 bunyinya sebagai berikut. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah bersinar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi suatu sukacita iman tersendiri bagi kita sebagai orang percaya ketika dalam kehidupan yang dijalani kita dapat menjadi berkat. Apakah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, atau bermasyarakat. Ketika dalam sikap dan tingkah laku juga kita dapat memberikan teladan. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa diterima dan didengar, kemudian mereka dapat melakukan itu di dalam kehidupan setiap hari. Ya, tentu hal ini membuat kita juga bersuka cita. Bukan semata-mata kita mau mencari pujian, tetapi itu semua dilakukan karena tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya. Kita diajak untuk
terus menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang berada di sekitar, agar semakin banyak orang yang mau percaya dan mau datang kepada Tuhan. Ya tentu bukanlah hal yang mudah ketika kita melakukan hal yang demikian. Tetapi ketika kita hidup bersama Tuhan, meminta kekuatan, meminta kemampuan, maka kita akan dimampukan untuk terus menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memberitakan kabar Injil, kabar sukacita bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, berbicara tentang teladan, saudara-saudara, mari kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan di saat ini, betapa Paulus sangat senang apabila Injil yang mereka beritakan didengar oleh orang-orang yang ada di Tesalonika. Nah, walaupun orang Kristen yang ada di Tesalonika pada waktu itu mereka sedang mengalami penganiayaan yang sangat berat, mereka mengalami berbagai pergumulan dan tantangan, namun itu tidak menghalangi mereka untuk menerima Injil Yesus Kristus. Nah, bahkan dengan mereka menerima Injil Yesus Kristus, mereka telah menjadi teladan bagi banyak orang, khususnya jemaat yang ada di Makedonia. Di sini Paulus memuji iman jemaat Tesalonika, sebab sekalipun mereka ada dalam berbagai tekanan hidup, mereka sedang berada dalam pergumulan, namun mereka tetap berpegang kepada Injil. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka telah menjadi penganut Allah. Jemaat di Tesalonika telah menjadi teladan, dan iman mereka telah tersiar pada banyak orang. Nah, dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajak kepada kita semua sebagai orang-orang yang mengaku sungguh percaya kepada Tuhan untuk senantiasa memaknai kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita diberkati, berarti kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai keluarga Kristen, menjadi orang Kristen tidak hanya sebatas pada pengakuan percaya kepada Yesus Kristus saja, melainkan harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita sering menghadapi situasi apapun, tetapi kita harus kuat dalam Tuhan dan tetap bersekutu kepada Tuhan. Kehidupan beriman harus semakin kokoh. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diharapkan dapat menjadi percaya, dapat menjadi teladan yang baik. Tidak hanya tergantung kepada situasi yang ada. Menjadi teladan tidak boleh tergantung pada situasi sekitar kita atau pada keadaan kita. Karena dengan menjadikan diri kita teladan, maka kita telah membuat orang lain mengenal kebenaran Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat dan tabah, tetap berpengharapan dalam tekanan hidup, karena Tuhan tetap setia. Jangan kita pernah merasa takut dan khawatir di dalam melangkah di dalam kehidupan ini, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Ketika kita mampu mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Manfaatkanlah setiap potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah ibadah di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.